saya sendiri melakukan uji kompetensi itu menggunakan hotel gitu, dan itu bisa dilakukan ya gitu kan. Itu artinya kan hotel itu kan di dalam gitu kan ya, tapi lagi-lagi itu harus mengikuti protokol kesehatan gitu kan ya. Misalnya pada saat uji kompetensi ini, kita ngomong uji kompetensi itu datang dengan membawa surat antigen misalnya, atau apa namanya istilahnya itu setelah sebelum antigen apa rapid test misalnya, atau apa ya. Kemudian itu menyatakan memang ketika antigen itu negatif, nah barulah bisa mengikuti. Kalau positif kan tentu tidak bisa kan gitu kan. Kemudian nanti di ruangan itu tetap dijaga jarak gitu kan ya, disiapkan apa namanya untuk kebersihan itu namanya apa? Hand sanitizer gitu kan ya. Seperti itu. Kemudian di ruangan itu juga dijaga supaya tidak terjadi crowded, maka dijaga jarak itu. Nah, itu bisa dilakukan, dan ini sudah berjalan sudah lama, dan kami terus berjalan ini Pak nih di beberapa tempat yang memang ada penunjukan asesi untuk pelatihan itu. Nah, kali nanti teman-teman ya terutama yang di anggota saat ini di mana di daerah mungkin ada siap untuk pelaksanaan asesmen, dan silakan dikoordinir teman-teman di daerah. Ini ada beberapa orang gitu kan ya, satu kelas misalnya kan ya. Jadi nanti makanya harapan saya dari Asati nanti adalah teman-teman di daerah-daerah itu juga menjadi asesor gitu kan ya, menjadi asesor seperti yang saya katakan tadi. Maksudnya supaya nanti teman-teman daerah itu nanti yang melakukan asesmen, tidak dari pusat gitu kan. Kami di pusat turun beberapa orang saja memverifikasi atau administrasi memverifikasi dan sebagainya, sehingga yang teman-teman asesor itu juga punya nilai tambah lah gitu ya, ada added value sebagai seorang asesor, karena memang itu kan ada nilainya gitu kan ya. Nah, Pak Toro, ya. Maaf dipotong sedikit. Jadi itu idenya Pak Aan tadi, agar kita bisa menjadi panjangan tangan dari pemerintah, membantu sosialisasi atau pengetahuan pengertian tentang PSBB dan lockdown. Itu. PPKM Pak, PPKM itu. Ya, PPKM. Kalau PSBB kan sudah selesai. Kegiatan ini ya, kegiatan terbatas pembatasan kegiatan ya, pembatasan kegiatan. Nah itu ya maksud saya. Itu tadi Pak Sukri arahan saya itu, jadi arah saya pembicaraan ke sana. Jadi itu kita siap, SDM kita juga siap. Kemudian kita memang harus bagaimana caranya kita membuat surat itu kan ya, merekomendasikan membuat surat kepada wilayah kita kan ya, pemerintah daerah, bahwa kita memang saat ini mempelopori atau memberikan rekomendasi, terutama memang kita punya pelaku-pelaku di situ, bahwa ini aman untuk kegiatan wisata gitu loh maksudnya kan. Itu kira-kira Pak An ya. Dan itu secara nasional juga Pak, secara nasional bisa kita webinar. Betul. Ya, secara nasional juga Pak. Ya. Secara nasional gitu. Jadi mulai dari daerah, betul, mulai dari daerah kemudian di nasional itu. Maksud saya nanti Pak Sahlan bisa mengkoordinir untuk kegiatan ini secara nasional. Salah satu yang bisa Bapak jadikan teman diskusi itu adalah Pak Aan, Pak Andri, nanti kan terus teman-teman lain yang bisa kita ini. Apa yang harus kita lakukan? Membantu mensosialisasikan ini agar di daerah itu tidak mandek dia punya pariwisatanya karena kekhawatiran dan ketakutan tadi. Nah, kita bikin secara nasional aja Pak. Nanti kita bicara, nanti dari kementerian ada yang bicara, ada apa nanti bisa. Jadi itu bisa masuk dalam program Jelajah Negeriku juga, itu kan bisa. Tapi nanti ya spesial edisi untuk ini programnya adalah sosialisasi. Itu bisa untuk menghidupkan event organizer itu kan, karena misalnya Bu Kiki ini kan sebagai deputi untuk MAES dia kan, nah bisa aja dia sebagai pembicara nanti di situ. Gitu. Jadi nanti Pak Sahlan tolong dikemas ya untuk menjadi satu program termasuk Litbang ini kan, termasuk Litbang yang kita bisa membantu sosialisasi tadi. Gitu. Nanti baru di daerah, kemudian setelah itu baru ke daerah, parsialnya di daerah masing-masing. Kita bikin kegiatan, bikin apa nanti kan. Memang kemarin itu ada Munas ini, event organizer itu Pak An, ada Munas. Ya. Nah tuh, Munas, dia juga membicarakan itu. Kebenaran Sekretaris Jenderalnya IPANDU itu Asosiasi
event Oh ya. itu ada di dalam grup ini ya, wellness nanti. Nah, Ya mungkin gitu Pak Toro ya, kita mungkin mulai hari ini juga kita udah mulai berpikir, Bu Cici juga udah berpikir untuk ini kayaknya perlu kita sosialisasikan ini, kita membantu sosialisasi lah. Ya, ini karena saya beberapa kali ikut itu di Malaysia Tourism, mereka buat sekali di Aceh, ya, terus Medan dan semua provinsi di Indonesia mereka buat. Kalau sudah aman, itu harus ke Malaysia, gitulah pesan yang mereka sampaikan. Nah, saya pikir betul tadi kita mungkin sekarang harus kejar yang domestik, tapi nggak salah juga. Kalau sekarang kita lebih mungkin buat banyak promosi itu ke yang mancanegara. Ya kita buat sejenis mereka buat itu juga. Karena kan kemarin di Jelajah Negeriku itu, saya ingat kemarin waktu di Aceh itu ada ikut dari Malaysia, dari Singapura loh. Ya. Kita kan sampaikan pariwisata Aceh kemarin tuh siap gitu. Jadi mereka jadi saya, oh betul ya udah buka ya. Itu kan di awal-awal itu ya setelah Ramadan. Artinya mereka walaupun sekedar informasi yang kita sampaikan bahwa di daerah kita itu udah siap, mereka semangat loh, semangat untuk datang aja kan udah sebuah plus untuk kita. Sekali lagi saya mungkin untuk Jelajah Negeriku itu nanti kita undang seperti asosiasi-asosiasi luar gitu Pak. Ya. Ya, bagus. Misalnya seperti yang di Malaysia tadi saya sampaikan Malaysia Tourism. Jadi mereka menghimpun nanti member-member mereka untuk bisa ikut di Jelajah Negeriku yang kita buat. Nah tadi saya sampaikan di Aceh itu Disparnya udah buat 3 event loh Pak. Kemarin terakhir ini malam Selasa itu penutupannya event Kopi Aceh. Itu acaranya 3 hari outdoor. Mungkin nanti bisa diakses juga di akunnya disebut Para Aceh. Memang mereka kemarin surat izin dari BPNB itu keluar lama. Ya, tapi ya lobby mereka akhirnya keluar dan sukses acaranya. Itu peserta yang datang kayak Uni Cici bilang tadi ya, kita antri itu sampai panjang sekali tanpa ada Jarak. dalamnya sekali. Artinya sudah seperti biasa. Kalau Pak Ketum bilang wisata balas dendam itu sudah terbukti Pak ya. Ya. Kalau sebelum-sebelumnya event-event pemerintah tuh kurang diminati lah kalau kita bilang. Ataupun yang banyak datang tuh orang-orang yang berkepentingan saja, misalnya kalau kopi itu pengusaha kopi. Tapi kayak kemarin itu wah meledak banget tuh. Satu lagi kemarin mereka buat Aceh Milenial Aceh Peduli Wisata. Itu di Taman Budaya. Di Taman Budaya di Banda Aceh, pusat kota. Dan itu meledak. Mereka buat pembatasan. Acaranya 3 hari. Sehari itu, kalau saya nggak salah 300. Tapi di antri di luar pagar tuh, wah ramai sekali. Kayak orang nonton bola di stadion tuh, naik ke atas pohon. Artinya orang udah pengen banget nih buat event-event kayak gitu, datang kalau bisa jangan ada pembatasan-pembatasan. Tapi alhamdulillah di Aceh artinya sudah dilakukan itu event-event seperti itu, walaupun masih ada pembatasan. Tapi kayak orang, kenapa sih harus ada pembatasan itu? Ya, antrinya itu sangat disayangkan sampai lama, bahkan karena dibatasi dengan pagar besi itu orang di luar jadinya. Kalau tadi Bang An bilang ya di Jogja belum ada asosiasi yang buat sosialisasi mungkin tadi untuk ke masyarakat ya. Kalau di Aceh kita alhamdulillah kompak dengan semua asosiasi, udah buat itu video ya, sosialisasi. Memang di Aceh nggak ada PSBB, tapi yang ingin kita pesan sampaikan di video itu kita udah back to normal lah ya. Semua bisa diakses dengan seperti biasa. Nah itu sudah kita lakukan dengan semua asosiasi di sini. Memang kemarin tuh yang inisiatornya tuh ASPI, tapi karena mereka dekat sekali dengan kita, yang pertama diajak tuh kita. Ya, jadi kita udah kerjasama dengan mereka dan semua asosiasi di sini. Alhamdulillah tuh udah berjalan. Ada beberapa video juga kita buat dengan asosiasi yang lain kemarin. Oke, itu Pak Ketum. Iya, terima kasih. Ya ini kita harus
sampaikan ini kan kondisi begini harus sampaikan kita ya. Bu Cici itu yang dari itu Jose kau masih ada, masih ikutan yang dari Sinyalnya lemah, Ketum. Ya. Iya. Ya, Kak. Mungkin ada teman lain yang mau ini, atau saya share dulu sedikit tentang wellness tourism ya, biar kita sedikit paham. Ini apa yang kemarin kita udah bicarakan ke kementerian ya. Nah ini apa bentuknya? Jadi inisiatif ini kan jadi wellness tourism inisiatif Indonesia. Jadi ya ini tadi kalau berbicara Pak Elpis berbicara bersepeda juga termasuk ini udah ada di sini, kita udah berbicara tentang itu ya. Ada beberapa lagi kita juga mengacu dari dasar pemikiran dari kementerian sendiri yang kita bahas ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan. Jadi mereka juga terkaget-kaget kemarin bahwa ini ada di kepala mereka tapi tidak diliterasi, tidak di ini. Kita udah mulai action nanti Juni itu kita udah launching, kita udah submit nanti kan. Kemudian setelah itu kita langsung bergerak untuk ini. Jadi kita tawarkan aja kemarin bahwa deputi itu mungkin akan menjadi peserta pertama nanti untuk ikut ini. Jadi dengan cara begitu kita bisa membuat mereka untuk mencoba untuk turun ke bawah untuk menjadi wisatawan jadi nanti kan. Ya inilah yang kita coba sampaikan kepada mereka dan mereka sangat antusias kemarin. Jadi dia itu ada beberapa, nanti saya coba lihat ya. Ini profilnya gini, kegiatan nanti bagaimana simulasinya sudah kita siapkan. Nah ini titik-titik yang kita akan kembangkan. Ini Bandung, ini ada di Purwakarta kan ada rumah sakit holistik gitu, itu akan kita menjadi destinasi nanti di situ. Terus di Joglo Semar nih nanti ada yang dari Solo, Semarang, Jogja, nanti kita akan di Solo itu ada rumah Asitri, Pak Aad ada rumah Asitri itu besar sekali itu Pak Petrus juga ada di kita. Banyuwangi juga kita akan menjadi ini, secara umum. Nanti ini Jawa Wellness itu bagaimana nanti kearifan lokal, bagaimana kalau di ini kan balancing life ini lebih ke syariah nanti dia kan, bagaimana meditasi secara Muslim, secara apa. Kemudian kalau di sini secara Jawa, ini secara umum kalau di Banyuwangi nanti yang kita lakukan itu. Jadi itu yang kita coba sampaikan kepada mereka. Kemudian yang mungkin yang urgent ini tadi idenya Pak Aan tadi coba kita wujudkan ya. Ada beberapa teman yang bisa kita libatkan di situ untuk menjadi sumber informasi ya untuk itu. Jadi kita coba membantu mensosialisasikan tadi. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu ya, Ketua DPD DPP Asati Indonesia. Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah rapat bersama dan ada hal-hal yang baru yang bisa kita apakan ke depan. Baik ya, oke, terima kasih. Baiklah, kita langsung tutup aja dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup rapat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.